Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Bawaslu Provinsi Banten. Selalu ada cerita di balik demokrasi. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita diberikan nikmat iman dan Islam, kita diberikan nikmat kesehatan sehingga kita masih bisa menjalankan ibadah puasa di hari ini. Allah berikan kesempatan kita bertemu ya di bulan Ramadan. Di podcast Bawaslu Provinsi Banten, hari ini kedatangan tamu dari Bawaslu Kota Tangerang. Namanya Pak Muhammad Abdur Rasyid. Betul ya? Betul. Nah, bagaimana kabarnya Pak Abdur Rasyid? Alhamdulillah. Sehat ya? Sehat. Puasanya gimana, lancar? Alhamdulillah. Lancar ya Pak Rasyid. Dalam segala keterbatasan di pandemi ini, semua dibatasi ya. Perjalanan dibatasi, tempat ibadah dibatasi. Harus menjaga jarak ya. Kita juga harus menerapkan protokol kesehatan. Puasa tetap semangat, Pak Rasyid ya. Okay. Siap. Pak Rasyid, selama beberapa menit ke depan kita bincang-bincang, kita diskusi, ngobrol santai ya Pak Rasyid, tentang kepemiluan dan juga demokrasi bahwa akhir-akhir ini sering terjadi ada yang disebut namanya hoak, Pak Rasyid. Ya, hoak. Kalau orang Sunda sebutnya goak. Nah, gitu ya Pak Rasyid ya. Pak Rasyid kan orang Pandeglang ya, goak bahasanya gitu ya. Nah, sebenarnya itu bahasa baru ya, milenial. Kalau bahasa mungkin zaman dulu itu berita bohong mungkin ya, seperti itu Pak Rasyid. Sebenarnya apa hoak itu Pak Rasyid? Baik itu secara universal maupun dalam konteks kepemiluan, Pak Rasyid. Baik, terima kasih Pak Ferry. Host hari ini ceria sekali. Ceria dong. Gitu. Puasa tetap semangat. Baik, sebelum saya menjabarkan lebih lanjut tentang hoak itu, ada waktu saya kecil, gitu. Waktu saya kecil itu ada yang namanya burung, gitu. Burung itu warnanya hitam, gitu. Warnanya hitam. Selalu dia ada di atas, nggak pernah dia mau turun. Nah, bunyinya gitu, seperti yang dia sebut kepada jati dirinya, yaitu goak. Oh, burung goak. Burung gitu. goak. Burung goak. Ya. Burung goak. Nah, rupanya ya, zaman sekarang itu burung itu dipakai dalam istilah. Hanya saja istilah itu diplesetkan dalam milenial ini menjadi hoak. Gitu. Hoak ya, hoak atau hoak. Nah, hoak itu sendiri, gitu, itu dalam konteks sederhana dan undang-undang itu adalah berita bohong. Berita bohong yang kebenarannya itu belum tentu benar. Gitu kan. Secara mendasar bahwa pembuktian hoak itu atau hoak itu kan cukup luas pembuktian itu, gitu kan. Sehingga orang hati-hati dengan hoak itu. Maka hoak itu berita bohong yang pembuktiannya harus dibuktikan. Seperti itu. Apa hanya berita bohong saja atau menjanjikan sesuatu termasuk hoak tidak itu? Nah, itu juga gitu kan, itu juga janji itu gitu kan, janji itu kalau memang pembuktian itu sampai dengan waktunya belum ada kebenarannya atau buktinya, maka disebut dengan hoak. Hoak ya, berita bohong. Dan istilah itu enteng sekali gitu diucapkan oleh orang-orang. Oh, itu hoak. Gitu kan, hoak atau hoax. Ya. Sampai dengan hari ini tidak ada buktinya bahwa Anda menjanjikan sesuatu itu hoax. Atau bahasa lain adalah kalau ke konteks itu adalah PHP lah gitu. Ya, PHP, memberi harapan palsu. Ya, Pak Rasyid kan selama ini di Bawaslu Kota Tangerang tentu melaksanakan fungsi dan tugasnya sebagai komisioner, melakukan pengawasan ya di dalam pemilu dan pilkada. Ya. Nah, selama ini ada nggak tentang berita-berita hoak gitu ya selama Pak Rasyid mengawasi ini? Nah, contohnya seperti apa?
Nah, ini yang kami terus pantau, kami terus konsen, ya, konsen karena kembali lagi tadi hoax itu kalau kita identikan ini berbahaya gitu kan. Maka pengawasan terhadap hoax itu, ya, konten-konten medsos dan lain sebagainya, ini terus kita mengawasi itu, ya, mengawasi itu. Karena apa? Ini akan menciderai pemilu dan pengawasan. Gimana caranya untuk mengawasinya itu, Pak Rosid? Yang pertama, dalam kita mengawasi hoax itu ada melalui medsos dan melalui aplikasi di lapangan, artinya pembuktian di lapangan. Kalau kita mendapatkan berita bohong itu atau hoax itu, ya, maka kita cross check. Ya, secara teori itu harus dibuktikan. Kalau di medsos kita tracking, ya, tracking hoax itu. Kalau memang di medsos atau di media itu muncul, maka kita tracking ke ke lapangan. Ya, kalau kita sudah mengidentifikasi lokasi tempat dan lain sebagainya, maka kita akan terjun, ya, mencari kebenaran itu. Ada sanksi tidak itu bagi si pelaku hoax, ya? Kalau setelah ditelusuri gitu ya oleh Bawaslu ternyata itu benar fakta aja, orang itu melakukan hoax gitu ya. Ada nggak sanksi itu, apakah pidana atau terkait undang-undang pemilu lainnya? Jelas, undang-undang ITE itu mengatur, ya. Undang-undang ITE itu mengatur bagaimana lembaga seseorang, ya, seorang, ya, itu jelas. Hoax, sanksi ITE berkaitan dengan ras, agama, berita, sosial dan sebagainya, itu jelas. Dan sanksinya pun jelas. Nah, kaitan dengan kepemiluan ini, maka kita lihat, ya, sanksi yang kesalahan prosedur yang dilakukan oleh tadi berita di hoax itu apa? Nah, apakah kita lari kepada ras atau pembohongan tadi menjanjikan dan sebagainya, kita identifikasi seperti itu, gitu kan. Dan biasa terjadi hoax itu di media sosial, baik itu Facebook, ya, Instagram, Twitter, atau broadcast di WhatsApp, ya. Langkah apa sih yang harus dilakukan oleh Bawaslu Kota Tangerang selama ini, Pak Rosid, untuk mencegah hal-hal yang seperti itu tidak terjadi gitu di masyarakat? Kami pencegahan itu, hoax itu, ya, tadi ada tim yang kita mengawasi tentang medsos tadi, ya, medsos tadi. Medsos itu apakah medsos itu medsos legal atau ilegal? Jadi terdaftar atau tidak terdaftar gitu ya? Seperti itu. Punya paslon atau bukan gitu kan. Atau tim sukses atau bukan atau gitu? bukan, atau sekedar iseng aja orang. Sekedar iseng. Ada juga seperti itu. Akun-akun anonim, ya, mungkin sering terjadi yang seperti itu. Maka kita awasi itu. Kalau memang ada muncul, kita tadi tracking, kita telusuri seperti itu. Nah, yang pada akhirnya nanti kita indikatornya apa untuk menentukan sanksi jelas pelanggarannya seperti apa, seperti itu. Dampaknya apa sih? Karena ada hoax itu dampak bagi kepemiluan? Nah, ini cukup besar, ya, dampak terhadap kepemiluan ini. Hoax ini juga akan menimbulkan sebuah fitnah, gitu kan. Umpamanya, ya, akan terjadi, umpamanya saya sampaikan, di sana Partai A memberikan ini, memberikan itu. Nah, sedangkan, ya, kalau itu hoax, itu tidak ada buktinya, ini berdampak juga pada partai itu dan partai orang lain. Umpamanya saya tidak memberikan, karena ini berkaitan dengan nanti sanksi hukum, gitu kan, sanksi hukum terhadap oleh Bawaslu, gitu kan. Maka tadi yang dinyatakan oleh hoax itu juga nanti kan saya tidak pernah menjanjikan itu. Nah, maka dari itu kita akan tracking seperti itu. Nah, belum lagi kan muncul sebuah kalau hoax itu identik dengan fitnah, gitu kan, ya, tadi PHP dan seterusnya, gitu. Ini kan juga bahaya, sangat bahaya, gitu.
seperti itu. Lalu bagi kualitas pemilu seperti apa nanti hasilnya? Nah, inilah gitu kan salah satu tadi pencegahan hoax itu dalam rangka meningkatkan kualitas. Apa kalau memang benar gitu kan? Ini kan juga rakyat akan tidak percaya dengan itu karena memang munculnya hoax itu gitu kan. Maka kualitas pemilu itu jangan sampai nanti dibohongi oleh berita-berita yang nggak baik seperti itu. Gitu. Jadi sangat berdampak kepada kualitas pemilu ya. Dan endingnya akhirnya adalah nanti hasil pemilu itu tidak menghasilkan pemimpin mungkin yang lebih baik mungkin ya. Seperti itu karena adanya hoax tadi itu. Pak Rosyid, mumpung di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan tentu ada hikmah ya. Bagaimana hikmahnya antara hoax gitu ya atau berita bohong tadi, baik itu di dalam kepemiluan atau dalam masyarakat, ada yang mau disampaikan bahwa hoax itu tidak benar, tidak baik harus dilakukan karena agama manapun tidak mengajarkan berita bohong itu ya. Agama manapun tidak mengajarkan. Oke, Pak Rosyid, gimana tentang hikmah di Ramadan itu memberikan secercah mutiara ya hikmah untuk para pemirsa sahabat-sahabat Bawaslu. Baik, pemirsa, dalam rangka mencegah hoax itu ya kita harus cermat ya. Bila kita menerima berita sharean melalui WA, status dan lain sebagainya, baik di medsos yang ada yang kita punya, maka kita harus cermat ya. Jangan juga pas begitu kita menerima sharean itu kita langsung share dulu, tapi kita cermati dulu, baca dulu, teliti dulu ya, cari dulu berita itu gitu kan. Dan ini lemahnya masyarakat saat ini, belum dibaca, belum diteliti, langsung share. Nah itu dia. Biar kelihatan lebih cepat dapat informasi. Padahal itu tidak baik ya Pak Rosyid. Iya. Lanjutkan, silakan. Karena apa? Ini akan berdampak pada sebuah tadi ya nama baik pribadi maupun nanti pada pelanggaran hukum. Ini juga penting ya. Jangan sampai nanti karena kita ketidakpahaman kita ya, ketidaktahuan kita, maka kita berdampak negatif seperti itu. Nah, termasuk dalam sebuah kegiatan formal juga ada yang memang konteks itu tidak boleh juga kita share sesuai dengan aturan seperti apa, siapa yang mengeser dan sebagainya seperti itu. Gitu. Selama menjadi anggota Bawaslu, Pak Rosyid mengalami fitnah atau berita-berita bohong, hoax seperti ini, baik itu terjadi kepada pribadi atau terhadap lembaga atau di dalam proses pemilu itu? Saya yakin itu normatif. Normal. Dalam kehidupan itu. Ada saja ya? Ada saja gitu kan, baik secara pribadi maupun lembaga. Tapi kembali lagi tadi, kita harus cermat gitu kan. Kita harus menyaring tadi. Kalau sepanjang itu kita cermat, tidak emosional gitu kan, artinya kita ada hoax terhadap pribadi kita, terus kita langsung reaktif reaktif dengan tanpa dasar gitu kan, maka itu akan merugikan kita. Maka tadi saya sampaikan, kita cermati dulu. Apakah memang benar atau tidak. Ya, kalau memang tidak benar, itu berikan senyum saja lah gitu. Hanya Allah lah yang jadi tahu, gitu. Kalau kita hoakin itu kan tuh. Nah, itu bahasa mana tuh hoakin? Jadi kalau kita misalkan di PHP-in gitu ya. Kalau kita informasi aib-aibnya disebarluaskan, dengan senyum saja kata Pak Rosyid. Nah, mumpung bulan puasa, banyak-banyak senyum. Ibadah yang paling murah itu. Ya enggak Pak Rosyid? Siap. Iya, gitu. Oke, teman-teman sahabat Bawaslu semua di room podcast Bawaslu Provinsi Banten ini, Pak Rosyid, kalau saya sebutkan podcast Bawaslu Provinsi Banten, kita sama-sama jawab. Selalu ada cerita di balik podcast Bawaslu Provinsi Banten. Selalu ada cerita di balik demokrasi. Oke, Pak Rosyid, terima kasih sudah membersamai kami di podcast Bawaslu Provinsi Banten. Kita ketemu lagi nanti di episode berikutnya ya dengan tema-tema yang lebih menantang lagi ya, Pak Rosyid ya.
kami menunggu. Oh ya, siap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tegakkan